Oke, adik-adik, kita bahas hari ini tentang bisnis model kanvas. Jadi di dalam bisnis, kalau ingin bisnis Anda itu bisa berkelanjutan, ya, terus bisa eh, eksis, karena untuk saat ini kita sudah harus siap menghadapi berbagai macam tantangan ketika kita membuka atau menjalankan sebuah bisnis. Ya. Jadi kalau sekarang Anda harusnya berpikir bahwa ketika bisnis itu tidak ikut-ikut arus ya. Misalkan hari ini lagi tren kalau untuk bisnis yang sifatnya temporer seperti apa bisnis takjil gitu ya. Nah, itu kan hanya sebulan saja, tapi setelah itu kan sudah kembali normal lagi. Misalkan kayak gini, tetangga Anda buka toko, ya, wah laris gitu ya. Ternyata banyak yang membutuhkan uh, jasa dari toko tersebut atau barang dari toko tersebut. Lalu Anda terpikir, ah saya kalau gitu saya tak buka juga. Nah, dalam perjalanannya berarti eh, Anda tidak melakukan perencanaan dengan matang, hanya ikut-ikut, wah ini ramai maka saya buka sendiri. Nah, cara berpikir seperti itu sudah harusnya mulai ditinggalkan karena eh, sudah tidak relevan ya, karena dengan ikut arus ya belum tentu yang kita buka itu lebih ramai atau mungkin sama ya. Karena ada beberapa aspek yang di situ kadang tidak terpikirkan ketika kita membuka sebuah usaha. Apalagi kalau usaha itu yang lebih kompleks ya, tidak sesederhana toko kelontong atau toko peracangan yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh aja, kalau Anda apa melihat di sekitar Anda, minimarket itu di sampingnya sebut aja minimarket A gitu ya, sama minimarket B ya, apa namanya itu? Eh, yang merah sama biru ya kalau nggak salah ya. Ya Alfa sama Indomaret kalau kita boleh nyebutkan ya. Nah, eh, itu bukan hanya ikut arus tapi dia sebenarnya juga punya strategi yang membuat dia tetap eksis. Nah, salah satunya adalah bisnis model kanvas. Terus yang kedua, kalau kita lihat mungkin Anda juga masih ngalami ya, dulu angkutan itu ada apa? Angkutan angkot ya, angkutan umum yang pakai kendaraan minibus itu ya. Terus ada ojek pangkalan gitu ya. Kita insya Allah masih masih menjumpai itu. Terus sekarang eh, berubah ya, wajahnya udah berubah, transportasinya tetap, namun bentuknya udah berbeda, berbasis teknologi. Nah itu juga eh, dibentuk atau dianalisis sebelum memulai itu dengan namanya bisnis model kanvas. Nah, apapun bisnis yang akan Anda jalankan atau Anda apa create ya, Anda perlu membuat sebuah analisis. Nah, salah satu toolsnya adalah bisnis model kanvas. Oke, pertama akan kita bahas dulu teorinya, terus nanti kita berikan contohnya. Bisnis model kanvas ini adalah satu perangkat analisis yang bisa membantu kita untuk menemukan model bisnis yang tepat atau model bisnis kita nanti seperti apa. Terus yang kedua, nah, model bisnis kayak gini adik-adik. Sama-sama nonton film, sama-sama di situ Anda bayar. Dulu ada pilihan nonton bioskop, ya kan? Dulu. Terus sewa CD. Anda masih ngalami nggak sewa CD? Masih ya? Sewa DVD? Enggak? Oh sudah nggak ada. Oh masih ya? Nah, itu kan sama-sama, layanannya sama-sama Anda nonton film. Tapi sekarang sudah ada streaming, ya kan? Ada streaming. Nah, itu adalah model bisnisnya. Sama-sama dari si pemilik film atau si produsen film itu bagaimana mendistribusikan layanan entertain ini ke pengguna, ke Anda. Nah, modelnya ada berbagai macam. Nah, model-model bisnis ini yang akan kita pelajari. Nah, model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder ya dalam bukunya Business Model Generation. Nah, dalam buku tersebut dia menjelaskan tentang framework sederhana yang bisa mempresentasikan elemen-elemen penting dalam sebuah bisnis.
Oke. Nah, bisnis model kanvas ini suatu alat ya untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha kita. Ya, jadi bentuk usaha kita nanti seperti apa yang mau kita jalankan atau sedang kita jalankan. Terus dengan tool ini kita usahakan bisa melihat bisnis ini dari gambaran-gambaran besar ya, namun tetap lengkap dan detail dengan elemen yang sederhana. Terus dengan mengevaluasi satu persatu elemen kunci, kita akan bisa mudah dalam menganalisis apa yang kurang tepat ya. Terus apa yang perlu diupgrade misalkan atau apa yang wah ini ternyata pesaing kita sudah menggunakan strategi ini. Nah, terus kita lihat bisnis kita, oh ini ada yang kurang tepat ini. Ini kalau kita tetap menggunakan strategi ini kita akan kalah bersaing. Nah, dengan bisnis model canvas kita bisa menganalisis sehingga bisa untuk mengambil langkah mencapai tujuan kita. Nah, bisnis model canvas digambarkan secara sederhana seperti ini ya. Ada beberapa elemen ya. Ada key activities, key partner, value proposition, cost structure, key resources ya. Terus ada customer relationship, customer segment dan revenue stream ya. Termasuk salah satunya adalah satu lagi channel ya. Nah, nanti akan kita perlu jelaskan. Nah, dalam prakteknya seperti ini adik-adik. Ketika Anda membangun bisnis bersama tim Anda ya. Nah, awalnya tentunya diawali dengan diskusi ya, entah di kafe gitu ya, atau di ruang kerja di kos-kosan Anda misalkan ya, atau tempat nongkrong Anda ya. Nah, kita brainstorming dulu. Kita masing-masing orang dalam tim tersebut memberikan idenya. Gimana kalau kita membuat bisnis ini? Nah, terus apa saja yang diperlukan? Siapa yang akan beli? Itu dituangkan dalam bentuk ide-ide apa? Bisa dituliskan dalam sebuah kertas seperti ini. Kita membuat pakai kertas besar gitu, terus kita buat kotak-kotaknya. Atau bisa juga pakai post-it ya. Kita buat seperti ini ya, sehingga nggak perlu menghapus. Misalkan idenya oke gini, reviewnya dari ini, terus customernya punya ini. Jadi masing-masing orang menuangkan pemikirannya untuk menjadi sebuah ide besar yang saling terkait. Jadi prakteknya seperti itu. Oke. Dulu kami pun juga sama ya ketika mengikuti training juga dibentuk tim yang acak ya tidak tahu kita backgroundnya apa tapi langsung dikasih apa tugas silakan bangun sebuah bisnis yang bisa Anda jalankan bersama terlepas dari background Anda masing-masing tidak tahu dari background apakah dari marketing atau dari teknis dan lain sebagainya yang penting Anda wujudkan sebuah ide bisnis baru beri waktu hanya setengah jam ya seperti itu. Oke. Nah, untuk kanvasnya seperti ini, Anda bisa bisa cari ini di internet ya. Anda cetak ya kalau Anda mau cetak pakai ukuran besar ya A0 boleh. Ya. Kalau enggak pakai kertas lembar kosong aja terus dibuat garis. Nah, elemennya seperti yang sudah kita bahas tadi ada customer segment, ada revenue stream dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin agak beda dengan yang saya share ya. Jadi untuk memudahkan penyampaian dan lebih menyingkat waktu karena di saya ada 45 slide ya sehingga semoga nanti tuntas dalam satu pertemuan ya. Nah, elemen pentingnya ada 1 sampai 9 ya nanti akan kita bahas sambil kita berikan contohnya gitu ya. Jadi biar nggak baca satu persatu ya. Oke. Saya akan ambil contoh bisnis model Canvas dari Gojek karena saya rasa semua sudah familiar dengan ini ya. Ya. Nah, oke. Cara membacanya bukan dari kiri ke kanan adik-adik ya, tapi dari kanan ke kiri. Seperti eh, Arab, aksara Arab ya, dari kanan ke kiri. Jadi untuk menentukan itu diawali dengan customer segment dulu adik-adik. Ya. Jadi kita tentukan dulu segmennya siapa saja. Nah, pengertian dari customer segment ini adalah kelompok pelanggan ya. Jadi kan pelanggan itu ada banyak ya. Kalau dilihat dari usia, mulai dari bayi sampai orang tua itu pelanggan. Ya. Contoh bayi. Bayi
punya nggak sih kebutuhan? Punya. Susu, popok, ya, apa namanya, kosmetik bayi gitu ya nyebutnya ya, bedak, minyak, telon dan lain sebagainya. Itu juga termasuk kelompok pelanggan. Walaupun yang beri orang tuanya gitu kan. Atau orang tua juga punya kebutuhan, misalkan obat, terus makan makanan herbal, vitamin, obat dan seterusnya. Nah, atau kelompok produktif ya, kelompok produktif ya seperti ya anak usia sekolah, kerja, orang tua, orang dewasa, nah itu kelompok ada banyak. Itu kalau dari segmen umur ya. Kalau dari segmen pekerjaan, misalkan pekerja kantoran kan beda dengan pekerja eh, yang kerja di pelabuhan, orang yang kerja di apa instansi di militer kan beda, kebutuhannya beda. Itu dari kalau dari eh, profesi ya. Terus kalau dari lokasi, misalkan orang perkotaan beda kebutuhannya dengan orang yang ada di pinggir daerah, misalkan di desa, di pantai itu beda. Jadi itu kelompok eh, pelanggan ya, segmen pelanggan. Jadi bisnis kita itu nanti untuk siapa ya? Terus siapa yang penting bagi bisnis kita itu siapa? Bisa juga eh, melihatnya dari pasar, apakah ini mass produk. Jadi produk yang dibutuhkan semua orang, misalkan makanan itu kan semua orang butuh. Ya, contoh aja mie instan, ya contoh mie instan. Itu kan hampir semua orang butuh, mulai dari anak kecil semua kelompok umur, dari segi apa pekerjaan dan sebagainya. Itu namanya mass product. Ya. Terus atau dari pangsa khusus niche market ya, pasar khusus yang misalkan kayak perangkat militer, itu kan yang memproduksi peluru itu ada pabriknya. Salah satunya di Turen ya. Di Turen itu ada pabrik peluru. Ya. Apakah semua orang beli? Tidak. Tentara, polisi, termasuk salah satunya adalah ini hobi menembak. Ya, hobi menembak. Nah, jadi itu adalah ceruk pasar. Ya. Memang hanya sedikit sih yang butuh, tapi selalu butuh kan. Nah, ini namanya apa? Pasar khusus. Ya. Tersegmentasi atau diversifikasi atau pasar multi segmen. Oke. Nah, sekarang kita contohkan. Kalau Gojek bagaimana customer segmennya? Ya, ya. Customer segmennya ya tentunya eh, pengguna yang aware dengan smartphone. Apakah bayi bisa di sini? Enggak. Ya. Apakah orang tua banget yang mungkin gaptek ya bisa menggunakan ini? Tidak. Jadi hanya orang yang di situ melek dengan internet, melek dengan HP. Itu adalah pelanggannya. Jadi sudah langsung dibatasi. Oh, pelanggannya ini. Ya. Terus eh, apakah semua orang yang punya HP butuh apa layanan ini? Ternyata tidak. Ada orang-orang yang butuh transport umum, ya, pelajar, mahasiswa, ya. Eh, jadi kita nyebutnya walaupun Gojek itu hanya membonceng satu orang itu tetap tetap transport umum atau yang menggunakan kendaraan roda empat ya. Terus yang ketiga adalah segmen customer-nya adalah pekerja. Terus pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, atau orang-orang yang suka layanan praktis, misalkan adalah walaupun kendaraan ada, mobil ada, motor ada, tapi males berangkat, males sendiri ya. Misalkan saya pengen di jalan sambil ngerjakan sesuatu, nah, maka dia menggunakan ini. Kan ada banyak orang yang ada juga yang mungkin saya juga baru tahu ya. Ternyata ada beberapa orang itu yang tidak hafal jalan dengan menggunakan peta, gitu kan ya. Ada nggak teman Anda yang seperti itu? Ada ya? Ya. Itu saya pernah jumpai. Ternyata ada orang yang nggak bisa baca peta. Ya. Ya. Bahkan ada sebuah postingan itu, kok bisa ya cowok itu gini gini, gini. Oh ya aku tahu gitu ya. Mungkin Anda pernah tahu postingan itu ya. Ternyata ada orang yang jadi ada tipe orang yang memiliki kekurangan namanya apa? Kemampuan spasial. Jadi melihat peta itu nggak bisa bayangkan. Ya. Tapi beberapa orang dengan mudahnya, oh ini, oh iya aku tahu ini dekatnya MOG kok tempatnya. Lewat situ ada gang kecil, belok kanan, belok kiri. Nah, di situ nanti ada warung. Nah, sampingnya warung itu tempatnya. Dia punya apa kemampuan memori spasial. Ya. Jadi itu adalah segmennya. Oke, lanjut ya. Jadi customer segment paham ya. Terus yang kedua, value proposition. Ya. Adalah
produk atau jasa yang menjadi nilai bagi kelompok pelanggan tertentu. Kalau yang ini saya suka pengertian yang ini aja, ya. Apa itu value proposition? Yaitu produk yang Anda tawarkan itu apa nilai tawar atau unggulannya, gitu ya. Nah, tentunya nanti kita menilainya adalah dengan produk sejenis, gitu ya, dengan produk sejenis. Value proposition. Nah, apakah produk yang Anda tawarkan itu menuntaskan pekerjaan atau desain atau brand harga, ya. Jadi apakah dari segi harga yang menjadi value-nya atau mengurangi biaya, mengurangi resiko atau memberikan akses dalam masuk atau memberikan kenyamanan. Jadi ya itu harus kita miliki karena kalau Anda tidak memiliki value proposition, ketika Anda dihadapkan dengan produk atau jasa yang sejenis, maka Anda akan sulit untuk bersaing. Contoh aja Gojek ya. Sebenarnya dia punya saingan kan sebenarnya. Kalau awal-awal dulu ya, yang paling mencolok adalah ketika awal-awal berdiri. Dia punya saingan angkot yang sudah eksis beberapa puluh tahun gitu kan. Anda pelanggan sudah terbiasa dengan naik ke angkot umum bayar sekian sudah ya. Atau menggunakan ojek konven atau ojek pangkalan ya udah biasa kayak gitu. Nah, ketika dia masuk ke pasar transport umum, maka dia harus punya sesuatu yang eh, menjadi nilai tawar, punya keunggulan. Yang pertama, kalau ya, yang jelas eh, transportnya harga terjangkau, ya kan? Terjangkaunya bagaimana? Kalau yang pakai ojek konven itu kan, misalkan pelanggan itu belum tahu daerahnya, maka dia akan harus bayar ekstra yang dia tidak tahu ternyata dekat gitu kan ya. Pernah saya itu apa waktu ada acara di Bali gitu ya. Waktu itu ya masih ya sudah ada sih kok ojek online cuma harus jalan keluar gitu ya. Nah, ketika tawar menawar, Pak, saya mau ke sini gitu ya. Anu segini ya, 100 gitu ya. 100 gitu ya. Nah, waduh mahal ya. Akhirnya saya telepon teman saya. Loh, itu tempatnya deket mas, sama jalan kaki aja lah, nggak bawa balon. Saya misalkan nggak bawa koper, jalan aja deket itu paling setengah jam atau 15 menit sampai itu. Pokoknya, anu, ternyata bener ya. Suatu saat, akhirnya saya suatu saat apa ke rute itu ya, ketika ada acara, saya jalan kaki ternyata deket dari bandara ke situ deket. Tapi karena apa masih belum tahu ya akhirnya apa bayar ekstra gitu. Nah, di Gojek kan tidak. Gojek dia menawarkan apa jaraknya antara sekian-sekian kita tahu di mapnya oh jaraknya sekian. Terus harganya sekian. Ya, sehingga lebih lebih transparan dalam hal harga. Terus aksesnya mudah dan cepat ya. Asalkan Anda sudah install, ada pakai data, Anda bisa pesan, ya kan? Terus GPS akurat ya. Apalagi kita bisa memesankan untuk orang lain, terus kita bisa pantau kan. Misalkan yang saya sering lakukan adalah memesankan Gojek untuk anak saya yang sekolah ya. Jadi saya tahu oh anak saya sudah dijemput dalam perjalanan menuju rumah. Nah itu sehingga membuat kalau apa transport yang lain kan tidak ada seperti itu ya. Tidak ada seperti itu. Sehingga membuat kita lebih nyaman. Jadi itu adalah value atau nilai tawar dari Gojek. Oke. Nah, kalau Anda punya produk, Anda harus eh, punya nilai tawar itu karena seakan menjadi nilai plus dari jasa atau produk yang Anda miliki. Oke. Yang ketiga, channel. Ya. Channel itu bagaimana produk Anda masuk ke segmen pasar yang telah Anda tentukan. Misalkan tadi segmennya adalah pengguna transport umum, pengguna apa, layanan praktis gitu ya. Apa jalur yang paling mudah? Bagaimana Anda memberikan itu? Nah, kalau di Gojek ya tentunya untuk menawarkan itu ya lewat aplikasi Gojek ya. Di situ ada banyak kan. Satu untuk transport, terus yang kedua untuk pesan makanan. Jadi untuk menghubungkan antara value layanan atau produk Anda dengan pengguna satu lewat aplikasi.
Terus yang kedua, kalau dia punya produk baru atau punya layanan atau punya misalkan program diskon untuk bulan ini gitu misalkan ya. Ya. Dia bisa pasang iklan. Misalkan iklan berbayar, iklan billboard atau ya kadang-kadang kita banyak kok jumpai di apa tempat-tempat tertentu itu ada apa iklan atau layanan dari Gojek gitu ya. Atau dari medsos gitu ya. Ya, bahkan kalau nggak salah di WA kita kadang-kadang muncul ya layanan dari ini gitu ya. Terus yang berikutnya testimoni pelanggan dari rating ya. Kadangkala oh ini layanan ini seperti ini, kadang apa toko dan lain sebagainya. Terus dari customer service itu adalah channel ya. Nah, ya. Terus yang keempat customer relationship. Apa itu customer relationship? Ya. Bagaimana Anda sebagai pemilik usaha itu membangun dan menjaga hubungan Anda dengan pelanggan Anda. Ya. Jadi bagaimana Anda membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan Anda. Saya tanya, ini kan sebenarnya layanan online ini kan ada banyak. Ada Gojek, ada Grab, ada Maxim. Di antara sekian itu, Anda pakai yang mana? Mayoritas. Oke, saya mau survei aja. Ini survei ya. Yang pakai Gojek angkat tangan. Lebih banyak pakai Gojek, walaupun punya yang lain. Oke, nggak ada yang salah kok. Tenang aja, nggak ada yang salah. Yang kedua yang pakai Grab. Oke, yang pakai. Oke, yang pakai Maxim. Oke, ada. Nah, sekarang yang kelompok pakai Maxim. Kenapa Anda pakai itu terus? Ya, sorry, bukan terus. Lebih banyak dominan pakai itu daripada dua yang lain. Lebih murah. Sudah bandingkan ya. Oh, sekian-sekian. Maxim. Oke, murah berarti ya. Berarti apa? Value-nya murah gitu ya. Oke. Taunya murah dari. Oke. Nah, ini namanya channel ya kan? Jadi tahunya itu dari aplikasi tadi. Oke. Kepikiran juga dari yang lain, misalkan ada iklan yang menyatakan dia lebih murah atau lebih cepat. Ada ya? Ada. Oke. Sekarang yang Grab. Saya mau tanya, kenapa kok masih pakai Grab? Masih setia gitu ya. Banyak promo. Oke. Yang pakai Gojek? Banyak promo. Oh gitu. Oh gitu. Oke. Ada nggak yang jawabannya agak nasionalis gitu, Pak? Pak, ini Indonesia, Pak. Nggak ada ya? Iya. Kalau saya, tapi ini bukan ukuran ya, ini bukan ukuran gitu ya. Kalau saya pakai Gojek karena apa? Biar satu aja. Gitu ya. Mau pakai GoPay-nya bisa untuk Tokopedia, bisa untuk Gojek, untuk jadi uangnya kumpul jadi satu ya, tidak tergecer-gecer kemana gitu ya. Ya. Terus yang kedua, ya, kalau ini saya nasionalis ya, ini kan yang buatkan Indonesia gitu kan ya, yang buat Indonesia gitu ya. Walaupun sekarang juga tidak murni ya, karena pemilik sahamnya juga dari yang lain. Tapi ini bukan ukuran. Jadi tiap orang punya apa istilahnya, punya alasan dan yang jelas kalau kita hubungan dengan kuliah kita, ya masing-masing punya customer relationship ya. Jadi bagaimana dia, jadi saya tetap menggunakan ini contoh kasus kayak saya gitu aja lah ya. Kenapa saya tetap menggunakan ini? Karena dalam satu satu aplikasi ini sudah kemana-mana ya. Jadi jadi si Gojek itu strateginya adalah cukup dengan satu aplikasi sudah all in one, bisa untuk macam-macam. Jadi ini strateginya dia. Nah, nanti ketika Anda punya usaha, Anda harus punya ini juga adik-adik. Bagaimana usaha ini supaya saya tetap eksis dibandingkan dengan kompetitor yang lain, ya. Bagaimana cara saya menjaga customer saya supaya loyal tetap kepada Anda. Itu kan? Ya sama posisi Anda kan sekarang sebagai pengguna loyal kan? Nah, sekarang Anda balik, bagaimana kalau saya punya produk atau saya punya jasa, pelanggan saya loyal tetap ke saya terus. Walaupun si A menawarkan harga yang lebih murah. Misalkan si B menawarkan
ada layanan tambahan seperti itu. Itu yang Anda harus pikirkan sebagai pemilik usaha. Customer relationship-nya bagaimana, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau Gojek bagaimana? Dia ada promo, ada diskon, gitu ya. Terus ada email. Mungkin ini awal-awal dulu ya. Sekarang udah jarang kita buka emailnya, ya. Terus ada pengaduan kritik dan saran, ya. Kira-kira ada lagi nggak adik-adik? Kalau Anda sebagai customer, ya, apa yang ditawarkan oleh Gojek, ya, yang itu akhirnya menjadi keunggulan dia. Akan kita tuliskan di sini. Kira-kira apa? Customer relationship yang menurut Anda yang dilakukan oleh Gojek sehingga Anda eh, loyal di situ. CJ kita bukan. Berarti itu apa? Masuk promo sebenarnya. Promo dan diskon ya. Oke, yang lainnya. Jadi kalimat umumnya adalah promo dan diskon. Oke, bisa ngasih atau kita nggak usah nyebut Gojek lah. Semua aplikasi yang Anda pakai tadi eh, supaya Anda tetap loyal kepada dia. Apa yang dilakukan yang Anda rasakan? Ada? Kenapa? Apanya? Kebersihan. Oke, ada ya yang iya, satu kebersihan sama ini ya. Berarti itu kalau kata umumnya adalah fasilitas gitu ya, atau kenyamanan gitu ya, memberikan kenyamanan. Ya. Oke, kita coba tuliskan. Ya, silakan ada yang lain. Layanan gitu ya, layanan, service. Oke. Sekarang kita bahas yang lain ya. Value preposition ya. Kalau yang Anda rasakan sebagai pengguna loyal ya, sebagai pengguna loyal, apa yang diberikan oleh ini, oleh layanan online tadi, gitu ya. Oke, layanan atau kenyamanan, gitu ya. Oke. Adakah tambahan? Oke, kalau tidak kita lanjut dulu aja. Berikutnya revenue stream. Nah, dalam bisnis ini yang paling penting adik-adik. Ya, dalam bisnis ya ketika kita sudah menentukan customer segmennya, terus value-nya apa gitu ya, terus bagaimana channel dan customer relation. Yang paling penting ini adalah revenue stream gitu ya. Nah, apa itu revenue stream? Ya. Dari mana sumber pemasukan atau dari mana cuannya kalau bahasa sekarang ya. Cuannya dari mana sih dari bisnis Anda itu? Terus apa saja yang gratis kalau ada? Jadi kalau usaha terus di situ tidak menghasilkan, Anda sudah keluar modal tapi tidak menghasilkan cuan, itu namanya pekerjaan sosial, ya kan? Anda dapat pahala, ya, tapi untuk keberlangsungan bisnis, nah ini yang dipertanyakan kan begitu. Nah, apa saja revenue stream? Misalkan kalau penjualan, misalkan sebut aja toko atau minimarket, ya tentunya dari laba, ya. Anda beli 1.000, Anda jual 1.500, Anda punya dapat laba 500. Nah, itu kan itu namanya revenue stream. Dari selisih harga Anda mendapatkan laba. Atau dari penjualan aset, misalkan Anda jual ya Anda misalkan produksi handphone. Nah, Anda dengan menjual handphone maka Anda mendapatkan keuntungan penjualan aset. Atau Anda membuat sebuah produk, misalkan sederhana gitu aja lah ya, membuat celengan misalkan. Anda membuat, terus Anda jual, atau Anda membuat aksesoris kalau kalau di lingkungan Anda misalkan ada
ini apa ada wisuda, Anda jual karangan bunga itu atau mungkin ada ya di sekitar kita ya, jual aksesoris untuk sempro, semhas, kompre gitu ya, terus untuk wisuda itu kan ada gitu ya. Nah, itu kan penjualan aset. Dia jual karangan bunga, jual karangan jajan-jajan itu ya. Nah, seperti itu. Atau bisa juga dari fee pemakaian. Misalkan eh, Telkomsel, Indosat itu dia jualan apa? Eh, Dia jualan apa? Layanan kan? Ya, layanan. Layanan apa? Layanan komunikasi. Ya. Nah, Anda bisa telepon, Anda bisa SMS, Anda bisa internetan. Itu kan kita lewatkan jaringan apa? Telekomunikasi dari Telkom, Telkomsel dan lain sebagainya. Nah, yang dia jual apa? Fee, ya kan? Fee pemakaian. Memakai jalur radionya. Atau Anda pakai apa? Internet di rumah, fiber optiknya, ya kan? Nah, dia sudah membangun apa, infrastruktur, Anda tinggal menggunakan atau nyambungkan ke kabelnya. Kan tinggal nyambung berapa meter ke tempat Anda kan? Tapi dia sudah membangun sebelumnya. Nah, Anda menggunakan fee pemakaian. Itu yang menjadi cuan atau menjadi revenue streamnya. Terus atau pinjaman atau sewa itu juga termasuk revenue, ya. Atau juga bisa lisensi, ya, lisensi. Misalkan ada perusahaan luar negeri punya produk, terus eh, dia tidak harus memproduksi itu sendiri ke Indonesia, dia jual lisensinya. Ya. Misalkan contoh gini adik-adik, eh, produk-produk kayak makanan, makanan ada di luar negeri, dia kan tidak harus, misalnya ini KFC, ya KFC, itu kan dari Amerika. Ya. Apakah dia harus goreng di sana terus dijual ke sini? Enggak kan? Enggak. Karena kalau gitu ya jelasnya basi kan. Nah, dia lisensi mulai resepnya, brandnya, dan lain sebagainya sampai itu sama seperti yang di Amerika, terus dijual di Indonesia, diproduksi di Indonesia. Nah, dia jual lisensi, nah si pengusaha yang ada di situ tadi, dia harus membayar tiap tahun membayar lisensi sekian dolar. Ya. Apakah dia menjual produk? Tidak. Ya. Tapi brand, resep, termasuk apa SOP layanan itu yang dijual ke pengusaha yang ada di Indonesia. Nah, itu juga termasuk revenue atau fee maupun dari iklan. Itu ya, jadi revenue. Oke. Kalau Gojek dari mana? Ya, kalau Gojek tentunya dari pembayaran oleh pengguna, entah itu cash, entah itu GoPay, itu juga merupakan revenue. Termasuk ini adik-adik, eh, ya, pengisian saldo GoPay itu dua sisi adik-adik keuntungannya. Satu ya, Anda bayar, ya kan? Itu sudah masuk uh, ke Gojek, gitu. Sudah masuk ke pihak GoPay. Terus yang kedua, GoPay itu kan berarti punya saldo mengendap sekian rupiah kan gitu ya. Entah miliar, entah triliun kan. Saldonya kan mengendap di situ. Nah, ketika itu masuk bank, tentu dia mendapatkan bunga. Jadi dia double penghasilan, ya kan? Nah, itu. Pernah nggak atau gini pertanyaan, sering nggak Anda ngambil uang yang sudah masuk ke GoPay Anda atau ke apa e-wallet Anda enggak kan? Anda ngisi 100 mungkin sebulan nggak habis gitu ya. Tapi apakah Anda ambil masuk lagi enggak kan? 100.000 misalkan Anda dalam sebulan itu nggak kepake atau sebenarnya dari 100 50 ribunya itu tertahan di situ karena Anda hanya pakai 50. Berarti Anda ada uang 50 ribu nganggur ya di situ. Kalau itu dikalikan sekian juta pelanggan atau sekian miliar pelanggan dalam satu bulan berapa bunganya, ya kan? Nah itu juga termasuk revenue bagi pihak. Makanya apa? Kita nggak usah kaget kenapa kok apa aplikasi itu kadang-kadang memberikan diskon, memberikan potongan. Itu bisa jadi dari uang itu tadi, dari uang bunga sekian dipakai untuk ini apa? Untuk subsidi silang gitu kan. Bisa jadi ya. Ya kita nggak tahu proses bisnisnya, tapi secara logika kayaknya masuk akal kalau dia bisa banting harga tanpa harus membuat perusahaan itu apa istilahnya itu tekor. Ya. Dari itu aja udah bisa. Atau kadang-kala eh, ada kuis atau undian berhadiah ya.
Bahkan kadang-kadang hadiahnya besar-besaran. Contoh aja yang sering dilakukan oleh bank, ya. Bank seringkali memberikan gebiar undian apa gitu kan ya. Hadiahnya mobil sekian, hadiahnya HP dan lain sebagainya. Dari mana uangnya? Apakah dari uangnya dia sendiri? Tidak. Dari bunga tadi. Dia dari bunga sudah sekian disisihkan. Nah, itu dipakai untuk membiayai iklan yang dalam bentuk kuis seperti itu tadi. Oke. Terus keuntungan yang lain adalah pembagian keuntungan dari mitra perusahaan. Jadi driver ya, sopirnya ya atau driver apa? Gojek itu bukan pekerja adik-adik ya. Dia posisinya bukan sebagai pekerja tapi sebagai mitra, mitra usaha ya. Nah, Gojek itu mendapatkan sekian rupiah dari setiap pembayaran yang Anda lakukan kepada apa? Si Gojek tadi. Saya mau tanya aja, ada nggak yang pernah iseng gini, Pak, Saman dapat berapa dari saya? Ada nggak pernah? Misalkan gini, saya sering tanya. Misalkan dari rumah saya mau ke Soekarno-Hatta gitu misalkan. Pak, ini yang masuk ke sampean berapa? 10.000 Pak. Loh aku kok bayar 12 Pak. Nah, gitu. Pernah nggak Anda tanya seperti itu? Kalau nggak pernah tanya, coba Anda tanya, iseng aja. Supaya Anda tahu bahwa di sini ada proses bisnis yang terjadi. Anda tanya, misalkan Anda sekian, terus yang diterima Gojek berapa? Nah, itu Anda akan tahu bahwa di situ ada pembagian apa keuntungan pihak Gojek masuk berapa terus pihak ini. Atau paling gampang gini aja. Anda sudah punya langganan makanan di warung X gitu kan ya. Anda sudah tahu harganya bahwa lalapan sebut aja 10.000 gitu ya. Ketika Anda pesan ke Gojek ya, itu ketemunya naik ya. Jadi 12.000 kan gitu loh. Kok iso ya? Sementara layanan antarnya itu standar, anggap aja sama 10.000. Misalkan dari tempat Anda ketemunya akhirnya menjadi 22.000 kan. Nah, ini contoh dari revenue stream. Jadi si Gojek itu udah dapat dua loh di sini. Ya, satu dari harga yang di-up lagi ya. Jadi lalapan harganya 10.000 jadi 12. Itu udah dapat 2.000 ya. Terus apa? Dari Gojeknya layanan antarnya ya. Itu juga saya rasa tidak 10.000. Bisa jadi hanya 8.000 atau 5.000. Nah, sisanya masuk ke Gojek. Ya kan? Nah, itu Anda coba aja tanya supaya Anda terbuka pikirannya bahwa oh ternyata modelnya seperti ini. Itu revenue stream, bagian keuntungan ya. Terus yang ini agak agak nggak enak sebenarnya ya. Tapi ya kita nggak bisa apa-apa kan kita sebagai user ya. Eh, kita pesan makanan satu ya dengan apa pesan makanan 10 ternyata harga 2.000-nya tadi itu tidak berkurang ya. Ya. Pesan 10 ya misalkan harganya harusnya kalau Anda beli sendiri itu bayar 10.000 ya. Ketika Anda pakai Gojek jadi 12.000. Nah, ketika Anda beli 10 kotak ya 10 bungkus, ketemunya berapa? 120.000 kan? Nah, 20.000 ini sebenarnya Anda sudah dapat dua. Ya. Kenapa kok tidak apa menyusut ya? Seharusnya kalau kalau apa beli 10 ya jangan 2.000 kali 10 ya harusnya ya kasih diskon lah ya misalkan dia dapat ini. Tapi tidak seperti itu cara kerjanya. Ya, makanya kenapa Gojek atau layanan ini sampai sekarang tetap eksis karena banyak sekali keuntungan yang dia dapat. Apalagi ada sebuah sebuah apa pernyataan bahwa Gojek itu sebenarnya nggak punya mobil loh. Gojek nggak punya atau layanan online itu nggak punya mobil sendiri, nggak punya sepeda motor sendiri, iya kan? Itu kan sepeda motornya mitra kan? Bahkan kalau rusak Gojek juga nggak nanggung servisnya kan? Beda dengan taksi. Kalau taksi perusahaan yang menanggung servisnya. Jadi dia hanya berbekal layanan, aplikasi, nah, tapi dari situ dia sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Oke, itu revenue stream. Ya. Jadi ini yang paling penting adik-adik, ya. Eh, usaha harus cuan, lah enggak usah. Makanya kenapa kita perlu bisnis modal kanvas itu sebelum kita membuat itu memang
kita analisis dulu. Oh ternyata apa cuannya tipis gitu misalkan ya. Ternyata kita hanya dapat dari penjualan saja. Maka weh gak usah diterusno wes. Kita coba bisnis yang lain. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini penting adik-adik ya. Jadi kenapa kok dibahas sebelah kuadran kanan dulu, bukan yang kiri ya. Karena ini menjadi faktor penentu apakah ide bisnis kita itu perlu dilanjut atau tidak, atau bisnis yang sudah jalan terus kita analisis pakai apa BMC ini masih relevan nggak? Kalau 5 ini ternyata tidak hasil analisis menyatakan ini nggak perlu dilanjutkan, ya sudah nggak usah dilanjutkan. Tapi kalau oh ini profit, ini berpeluang, maka kita bisa lanjut ke sebelah kiri. Kita bahas yang sebelah kiri. Jadi penentunya ini segmennya, customer segment, customer relationship, channel, value, dan paling penting revenue. Gitu ya. Ketika nggak ada revenue ya sudah nggak usah. Atau revenue-nya atau impas gitu ya nggak usah diteruskan. Ketika sudah kita nyatakan, oh ini profit, ini berpeluang, ini masih relevan, berarti kita lanjut. Nah, lanjutannya apa? Key resources. Ya. Jadi apa saja sumber daya yang Anda butuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa Anda. Jadi untuk mewujudkan yang 1, 2, 3, 4, 5 tadi, ya, apa saja sumber daya utama. Ya, ya. Misalkan sebagai contoh, sumber daya yang dibutuhkan, bangunan fisik, ya kan sebagai penentu. Misalkan untuk kantornya, ya kan, untuk kantornya. Butuh juga mesin, misalkan Anda memproduksi sebuah barang atau alat. Terus juga intelektual, ya SDM, ya kan. Kan nggak mungkin sebuah usaha itu jalan sendiri. Dengan AI jalan sendiri. Mungkin sekarang belum, tapi mungkin suatu saat ya. Tapi untuk saat ini intelektual penting. Atau bisa juga suatu saat AI itu menjadi elemen intelektual di sini. Ya. Terus manusia tentunya harus ada yang menjalankan. Ya. Tidak semuanya itu otomatis. Bahkan kalaupun dia semua serba otomatis, tetap butuh operator, tetap butuh orang yang menservis karena semua tetap ada penurunan kualitas. Terus dana, modal atau finansial. Nah, kalau di Gojek apa saja yang dibutuhkan ya? Yang pertama pastinya adalah key resources-nya aplikasi Gojek ya. Terus Google Map. Karena Google Map ini kan sewa ya. Dia tidak membuat sendiri, dia menyewa ke Google sebagai pemilik aplikasinya. Terus itu di embed dimasukkan ke dalam aplikasi Gojek tadi. Terus infrastruktur server ya. Walaupun sebenarnya ini langsung, tapi sebenarnya tetap butuh server untuk menyimpan data-data Anda, termasuk histori pesanan Anda. Maka tidak heran ya ketika kita sudah langganan setiap hari, misalkan ya, kita ke kampus atau kita ke sekolah ya, di jam 7 pagi. Maka ketika kita jam 7 itu pesan, yang muncul pertama adalah langsung tujuan ke kampus, ya kan? Nah, terus kalau siang, ya misalkan yang sering saya alami, siang itu saya biasanya ketika saya belum pulang kerja, sementara anak saya sudah pulang, saya akan mengantarkan anak saya ke rumah mbahnya, ya. Rumah mbahnya itu di daerah yang lain, tidak satu rumah dengan saya. Nah, karena sudah terbiasa kalau jam segini saya pesan untuk mengantarkan dari sekolah ke neneknya, ya, maka ketika saya pesan jam segitu, aplikasi langsung menampilkan tujuan pertama itu langsung bukan home tapi rumah orang tua saya, gitu kan? Nah, itu bisa terjadi karena ada layanan di server tadi, ada AI atau ada algoritma tertentu yang mengatur supaya tampilan pertama langsung ke sana, seperti itu. Terus SDM, ya, termasuk dana investor. Kira-kira ada lagi nggak key resources yang terkait dengan Gojek? Adakah? Oke. Kita lanjut ya. Setelah key resources, berikutnya adalah key activities ya. Jadi kegiatan utama atau kegiatan yang harus dilakukan perusahaan untuk membuat usaha tersebut berhasil ya. Apa kegiatan utamanya? Bisa berupa produksi kalau memang barang ya. Bisa juga pemasaran
terus penyelesaian masalah atau penyediaan platform atau network. Jadi apa saja kegiatan-kegiatan utama yang diperlukan untuk menunjang yang 5 awal tadi. Nah, kalau di Gojek apa saja kegiatan utamanya? Menghubungkan antara driver dan pengguna, ya kan? Itu layanan utamanya, ya kan? Terus manajemen data, terus pemeliharaan dan upgrade server aplikasi database ya. Sering kali kan kita tiba-tiba bangun tidur loh aplikasinya udah beda gitu kan. Terus tiba-tiba loh kok ada layanan ini atau kadang-kadang loh kok ini layanan udah nggak ada lagi gitu. Ya, karena dia memang selalu mengupgrade sistemnya, termasuk mengupdate database-nya, termasuk riset dan pengembangan. Coba Anda ingat apa yang pengguna apa Gojek ya? Apa layanan Gojek yang dulu ada terus sekarang nggak ada? Googlein. Gomasas sudah hilang ya? Ya, saya pernah pakai beberapa kali, saya nggak ada ya berarti. Oke, Googlein. Kalau nggak salah ada Gosok ya, masih. Gosok masih. Glamor masih ada nggak? Nggak ada ya. Yang layanan kecantikan sudah nggak ada ya. Nah, nah itu tentunya untuk apa gini yang dulu nggak ada terus sekarang ada apa? Ada nggak? Go, go investasi. Ya, go investasi. Go mat udah lama itu. Oke. Nah, contoh go investasi sekarang ada. Terus ada Bank Jago kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Gini, sebelum pakai GoPay dulu dia pakai saldo ya. Jadi kita top up dulu terus pakai ini. Terus dengan berjalannya waktu ternyata itu harus dipisah ya. Regulasi pemerintah eh, Tokopedia, Gojek itu nggak boleh nyimpen dana masyarakat karena dia bukan lembaga keuangan kan. Jadi saldo itu nggak boleh sekarang. Akhirnya yang ada adalah pakai GoPay atau pakai OVO, pakai apa ya. Jadi harus dipisah karena ini namanya layanan finansial. Kalau nyimpen itu layanan finansial itu nggak boleh. Nah, tentunya pembaharuan seperti itu diawali dengan riset dan pengembangan. Akhirnya muncul produk baru atau layanan. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas utama di dalam Gojek. Ya. Oke. Terus key partner. Jadi jaringan supplier atau rekanan yang membuat model bisnis tersebut berhasil itu apa saja? Itu juga perlu kita analisis di awal. Ya. Jadi partnernya apa saja? Ya. Tentunya yang pertama adalah mitra pengemudi, driver Gojek. Itu mitra ya, bukan pekerja. Ya. Makanya Gojek itu sebenarnya aman ya. Dia tidak menanggung asuransi, ya kan? Kalau terjadi sesuatu kan nggak ada asuransinya. Ya. BPJS atau yang lain itu kan terpisah kan? Dia hanya memfasilitasi. Tapi Gojek ada apa-apa dia tidak menanggung. Nah, di sini yang menjadi key partnernya adalah pihak Gojek. Ya. Terus penyedia infrastruktur server. Jadi ini rekanan rekanan dari apa Gojek penyedia infrastruktur server. Ya. Terus supplier atribut driver, ya jaketnya, helmnya, gitu ya. Termasuk aksesoris-aksesoris yang lain ya. Misalkan kalau yang di Grab itu ada pemisahnya itu ya. Misalnya terus termasuk bank, asuransi, rental kendaraan ya. Itu adalah key partner. Terus cost structure-nya. Jadi menjelaskan berbagai biaya yang muncul untuk menjalankan bisnis. Ya, ada biaya tetap, biaya variabel, kegiatan yang terpacu biaya, terpacu nilai. Ya. Nah, kalau di Gojek apa saja? Cost structure-nya pertama bagi hasil mitra driver. Ya. Terus penyewaan infrastruktur server. Ya. Jadi biaya apa saja yang harus dikeluarkan ya oleh pihak Gojek ya. Terus biaya API Google Map itu kan harusnya harus tiap bulan harus bayar ya. Terus gaji pegawai kantor.
Terus biaya operasional kantor itu harus listrik, internet, terus apa? Misalkan kebersihan kayak office boy-nya. Terus biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem, biaya aplikasi, biaya macam-macam lah, server. Terus biaya riset dan pengembangan. Jadi sebelum produk atau layanan baru dilakukan, maka dia perlu mengadakan riset dan itu butuh biaya. Jadi itu adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak Gojek. Nah, nanti juga sama. Ketika Anda memulai sebuah usaha atau merencanakan, Anda juga harus pikirkan ini, kira-kira biayanya apa saja. Ya. Anda walaupun sebagai pemilik usaha, usahakan memasukkan gaji Anda di sini. Ya. Anda jangan gratis, karena apa? Biar usaha Anda itu sehat. Jadi Anda memang pemilik usaha, tapi Anda harus digaji. Itu Anda masukkan di sini. Oke. Sudah semua berarti ya. Jadi itu adalah penjelasan dari eh, BMC dan langsung dengan contohnya. Nah, cara penggunaannya tadi sudah saya singgung di awal ya. Jadi Anda bisa diskusikan itu bersama tim Anda, terus Anda apa tuliskan bisa secara langsung atau Anda pakai sticky note seperti itu ya, atau pakai post-it gitu ya, bisa. Ya. Nah, tentunya brainstorm ini akan memakan waktu ya, bisa jadi karena yang mikir banyak ya, isi kepalanya masing-masing juga berbeda, akan membutuhkan waktu yang panjang untuk diskusi. Tapi lebih baik diskusi atau debat di awal ya daripada debat sudah jalan atau di akhir ya karena apa debat di awal Anda nggak rugi apa-apa paling hanya rugi kopi snack kan gitu aja kan ya tapi kalau usaha sudah jalan terus Anda berdebat gimana ini nah ini sudah bikin pusing ya Anda punya usaha sudah keluar modal sudah membeli apa alat-alat ya ternyata salah gitu kan wah ternyata salah ya perencanaan kita ini nggak apa nggak asik gitu ya seperti itu. Apalagi malah di akhir ya, ketika usaha itu terasa, wah ini kayaknya perlu ditutup ya. Ini debat di situ sudah nggak berguna lagi gitu kan. Ya. Paling debatnya hanya gimana ini tutup apa lanjut kan gitu kan. Jadi lebih baik di awal kita rame gitu ya. Debat panjang lebar berbagai hal ya kalau perlu nggak harus selesai satu hari misalkan satu hari ini masih mengalami kebuntuan di bagian value misalkan ya. Oke, kalau gitu kita pending dulu segini. Sekarang ayo kita riset ke kompetitor kita. Misalkan kita mau membuat kafe, ya. Apa yang akan menjadi value kita sehingga menjadi nilai unggul, ya. Nah, misalkan, oke kita akan coba kita jalan-jalan dulu ke kafe A, B, C, D. Kita lihat apa keunggulannya. Oke, setelah kita membandingkan, debat lagi. Oke, sekarang kita cari eh, keunikan dari kafe kita. Nah, seperti itu wajar terjadi di dalam pembuatan bisnis model Canvas. Oke. Nah, selanjutnya setelah ide-ide dikumpulkan, setelah apa diskusi panjang lebar, nah memulainya atau menyusunnya urutannya seperti ini, ya. Diawali dengan kelompok pelanggan, ya, terus value proposition channelnya, terus customer relationship-nya, terus ke revenue stream atau alur pendapatan. Nah, ketika di sini layak dilanjut, baru kita lanjut ke nomor 6. Tapi kalau di sini nggak layak, misalkan, wah ternyata kita nggak punya keunggulan gitu ya, atau ternyata ini sudah ada ternyata, terus yang ini sudah eksis, brandnya sudah kuat misalkan seperti itu. Ya sudah, nggak usah dilanjutkan, nggak usah dipaksakan 6, 7, 8, 9 itu nggak usah. Ganti ide yang lain, ya seperti itu. Ya. Nah, tapi ketika di situ, oke, ternyata kita berpeluang bisa diwujudkan ya. Kita lanjut ke nomor 6 sumber dayanya apa saja yang diperlukan gitu kan. Karena ini nanti terkait dengan permodalan kan, terus kegiatannya apa, rekanannya apa saja. Nah, dari 6 apa 67 679 sebenarnya ya, 679 nanti akan terlihat kita bisa apa, melihat biaya yang akan atau yang diperlukan untuk dikeluarkan untuk menjalankan bisnis kita ya. Gitu. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya. Misalkan bisnis model canvas untuk membuat kaos ya, bikin kaos satuan misalkan. Customer service-nya kampus ya, mahasiswa, HMJ atau event kampus. Nah, biasanya seperti itu. Atau menyasar untuk kantor ya.
Bisa untuk kaos pekerjanya atau ada event kantor misalkan apa outbound misalkan atau ada rekreasi. Ya, sebenarnya kan pesen kaos biar kompak atau biar bisa dibuat konten kan gitu ya. Masa apa outbound pakai kaos pekerjaan setiap hari kan nggak asik gitu kan ya. Seperti itu. Nah, jadi itu customer service-nya. Terus apa value-nya? Melayani satuan ya. Biasanya kan konveksi kan minimal satu kodi kan gitu atau minimal satu lusin atau minimal quantity 100. Nah, ini ngelayani satu aja bisa. Atau misalkan, oke, ngelayani couple gitu ya, pasangan cowok cewek atau mungkin suami istri atau sekeluarga. Itu menjadi value prepositionnya. Atau bisa juga dari kualitasnya, ya. Atau dari desainnya yang unik misalkan, ya. Tuh. Terus bagaimana channelnya? Bisa lewat websitenya, atau bisa lewat medsosnya, atau bisa juga direct selling, atau sudah menjalin komunitas dengan kampus. Mungkin ini pertanyaan ya, Anda punya jaket jaket himpunan kan? Itu mereknya apa? Pernah pernah nggak Anda buka samping ini? Nah, itu apa mereknya? Mereknya apa, Dik? Ada yang pernah iseng nggak? Apa nyadar nggak? Mereknya apa? Ya, Anda masih tetap yang warna biru itu nggak? Masih ya? Nah, itu mereknya apa di sini? Hah? Hah? Wah, ini sak kaos nggak ono sing anu ya, apa? Teliti hal-hal kecil ya ternyata ya. Ya. Kalau saya cermati ya, saya nggak tahu yang sekarang ya, saya nggak tahu. Tapi sejak saya mahasiswa sampai beberapa tahun yang lalu itu mereknya hanya satu itu tok. Ya. Mereknya hanya satu itu tok. Artinya apa? Ini apa? Komunitas kampusnya berarti kan Anda satu himpunan atau apa jurusan ya. Berarti sudah menjalin atau sudah menjadi pelanggan setia dari si produsen ini tadi. Nah, nanti mungkin minggu depan aja dilaporkan mereknya ini. Kalau sama berarti tetap di satu supplier. Gitu ya. Anda jawab aja minggu depan. Oke. Terus customer relationship-nya pakai medsos atau mengadakan event atau memberikan apa sponsorship gitu kan. Ya, supaya customer-nya itu tetap tetap loyal gitu kan. Ya. Tetap layanan yang personal yang cepat. Ya, ini salah satu yang pernah saya alami ya, walaupun akhirnya saya tidak dapat juga ya. Eh, Ketika saya sebagai panitia, terus saya mengambil kaos dari supplier itu ya, dia menerangkan Pak, nanti saya kasih kapelan, Bapak mau ukuran apa gitu ini. Berarti cara dia memberikan apa, menjalin hubungan supaya saya menjadi pelanggan yang setia adalah dia memberikan gratisan secara personal. Nah, tapi saya tidak, Pak jangan gitu Pak, nggak enak. Saya udah anu aja apa nggak usah karena saya sudah dapat apa istilahnya itu HR dari kegiatan ini. Nggak apa-apa Pak, ini pribadi nanti saya anukan nggak usah gitu aja. Ya, tapi akhirnya juga nggak dikasih ya. Alhamdulillah saya nggak dikasih gitu kan. Karena kalau dikasih, saya jadi punya beban kan. Jadi kalau tahun depan saya jadi panitia lagi, saya harus ngambil ke situ lagi kan. Tapi kalau kita lihat dari segi bisnis, yang dilakukan apa konveksi tadi, dia sebenarnya sedang melakukan customer relationship. Apakah itu wajar? Wajar. Karena dia berharap ada keberlangsungan kan begitu. Yang penting caranya aja, yang penting wajar. Nah, mungkin bisa kita arahkan misalkan, Pak, kalau sampean pingin tetap kita jadi pelanggan Anda bisa kok ngasih diskon misalkan. Anda bisa ngasih sebagai sponsorship untuk kegiatan berikutnya. Seperti itu aja kita arahkan seperti itu. Oke, terus lanjut. Revenue-nya dari mana? Ya tentunya jualan kaos kan begitu. Dari mana dia untungnya? Ya kalau jualan kan gitu. Untuk yang lainnya Anda bisa baca ya. Kayak aktivitasnya apa, kayak resource-nya apa, kayak partnernya, cost structure-nya apa. Nah, ini contoh yang lain ya. OnStar Smart Helmet. Kita lihat aja apa value proposition-nya. Oh, teknologinya ada GPS-nya, ada sensor. Terus
customer segmentnya apa? Pengendara motor, sport maupun trail, pengguna ATV, pembalap motor, sirkuit resmi. Itu contoh ya. Oke, ini pas 11.30. Jadi begini, eh untuk tugas ya, ada 30 mahasiswa ya di sini ya. Iya, ada 30 ya kalau nggak salah. Anda bentuk kelompok urut. Jadi ini tidak boleh milih sendiri ya. Anda urut saja urut apa untuk kelompoknya. Kelompok satu urutan 1, 2, 3, terus kelompok 2, 4, 5, 6 dan seterusnya. Buat bisnis model kanvas bersama kelompok Anda ya. Boleh Anda lakukan secara daring atau luring. Terus videokan diskusi Anda. Jadi yang divideokan bukan hasilnya tapi proses ketika Anda membuat. Misalkan Anda berdebat, Anda pasang post-it dan lain sebagainya. Anda coret-coret apa papan tulis misalkan. Itu yang Anda videokan. Terus Anda upload ke YouTube. Nanti linknya dikirim. Terus bagaimana? Nah, hasilnya ya, hasil BMC Anda itu nanti dipresentasikan minggu depan. Ini dulu adalah tugas saat apa? Pandemi, gitu ya. Makanya ini belum saya rubah ya. Untuk hasilnya minggu depan silakan maju ya. Akan kita diskusikan apakah full membahas karena 10 kelompok ya. Apakah ide sama value-nya saja ya. Jadi apa? Nanti sebenarnya bisa terbaca kok. Reviewnya dari mana, terus kayak aktivitasnya apa saja itu nanti saya bisa baca dari hasil BMC Anda. Jadi filenya nanti PPT ya, filenya PPT. Nanti saya tinggal membaca, oh aktivitasnya, reviewnya, construction-nya saya akan bisa baca sendiri. Yang penting biasanya adalah customer segment, terus value proposition, sama revenue stream. Itu yang biasanya akan kita diskusikan, gitu kan. Yang lainnya ngikuti. Mungkin kalau ada yang menarik, saya akan tanya, ini gimana channelnya? Gimana customer relationship itu aja. Tapi yang utama biasanya tiga ini akan saya tanyakan. Setelah itu lanjut kelompok berikutnya. Ya. Nah, untuk topik usaha apa saya tidak membatasi ya, karena ini kewirausahaan tidak harus berbasis teknologi, tidak harus ya. Anda boleh apa makanan, jasa dan lain sebagainya. Ya. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah yang sudah kita bahas ya. Kita sudah bahas Gojek sama sudah bahas kaos gitu ya. Anda boleh bahas misalkan Netflix misalkan. Ya. Anda bahas seperti itu boleh. Atau yang layanan yang lain. Pak, gimana kalau apa eh, Grab? Jangan, kan sudah semisal kan, jangan dibahas ya. Jadi yang semisal yang sudah kita bahas jangan dibahas. Yang selain itu boleh. Oke. Saya rasa cukup ya. Pas 11.30 kan ya kita berakhirnya. Iya betul. 11.30 mau 4.40.